Wirausahawan dan kewirausahaan. Bagian 1, Hakikat kewirausahaan. Materi, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, PKK kelas 11. Hakikat kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneurship adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis serta mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kemudian, kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Seorang wirausahawan mampu mengatur aspek-aspek penunjang produksi agar bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi peluang usaha dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengembangkan peluang usaha. 2. Menyewa para pekerja. 3. Mencari bahan-bahan produksi, baik berupa finansial ataupun bahan-bahan material. 4. Menunjukkan sikap sebagai pemimpin. 5. Bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan usahanya. 6. Berupaya untuk menghindari risiko. Kewirausahaan menurut para ahli. 1. Menurut Richard Cantillon pada tahun 1775, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Kemudian yang kedua, menurut Jean Baptiste Say pada tahun 1816, yaitu berbunyi, seorang wirausahawan adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menentukan nilai dari produknya. Kemudian yang ketiga, menurut Frank Knight pada tahun 1921, wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan besar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Yang keempat, menurut Joseph Schumpeter pada tahun 1934, yang berbunyi, wirausahawan yaitu seorang investor yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Schumpeter mengaitkan wirausaha dengan konsep inovasi yang diterapkan dalam konteks bisnis dan mengaitkan dengan kombinasi sumber daya. 5. Menurut Penrose pada tahun 1963 yang berbunyi, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Keenam, menurut Harvey Leibenstein pada tahun 1968 dan 1979 yang berbunyi, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas.
atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Yang ketujuh, menurut Israel Kirzner pada tahun 1979 yang berbunyi, wirausahawan mengenali dan bertindak terhadap peluang pasar. Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio menyebutkan kewirausahaan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. 8. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Wirausahawan yaitu orang yang memiliki kemampuan menciptakan yang baru dan berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendapatan dalam praktik kewirausahaan. 1. Modal sendiri. Menggunakan uang sendiri adalah pilihan sebagai modal bisnis. 2. Modal pinjaman. Banyak lembaga jasa keuangan yang menawarkan beberapa jenis pinjaman pada wirausahawan yang akan memulai bisnisnya. 3. Modal dari investor. Investor biasanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang mempunyai harapan bisnis berkembang karena akan menghasilkan keuntungan. 4. Modal dari supplier atau konsumen mendapatkan sumber modal dengan membuat perjanjian jual beli produk dengan supplier. Berikut jenis-jenis kewirausahaan. 1. Kewirausahaan bisnis kecil. Kewirausahaan jenis ini harus dijalankan dengan telaten dan hati-hati agar tidak layu sebelum berkembang. 2. Usaha besar. Kewirausahaan jenis ini memiliki siklus hidup yang terbatas dan akan terus tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produk-produk yang bervariasi. 3. Usaha rintisan yang berkembang. Usaha ini mulai menarik investor dan mempekerjakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan kepribadian unggul. 4. Kewirausahaan sosial merupakan para investor yang menciptakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Berikut ini adalah kisah inspiratif wirausahawan. Mari kita simak videonya. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe? Digoreng, dibacem, disanten, gitu-gitu aja kan? Nggak bosen? Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah, tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Benny Santoso, 24 tahun asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin project kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam. Ada tempe rasa bawang putih dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasaran kan biasa. Kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, maknyus. Tapi yang tempe bawang putih, waduh, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempenya gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah 6 bulan project, udah selesai mau diapain. Biar nggak mubazir, aku bilang ke teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadiin usaha loh. Beneran deh akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe yang aku kasih nama Ini Tempe. Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai
project akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe tuh. Hampir 1 kampil 25 kilo kedelai saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Di saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadiin usaha beneran apa enggak sih, kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan. Dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya. Ini orang kok bikin mulu, gagal mulu, bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya aku kasih dia tempenya. Kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model-model lain, kok bikinnya tempe polos saja. Akhirnya aku kepikiran, aku olah apa ya tempe, kok kayaknya masa aku jual polosan aja. Akhirnya aku mikir, ini harus ada produk olahan nih dari tempe. Sesuai dengan namanya kan, ini tempe, innovate new idea with tempe. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering tapi basicnya dari tempe. Nah, buleku tetanggaku ini, aku jadiin kelinci percobaanku. Aku kasih dia satu persatu jenis kue kering yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Gitu. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset. Yang kedua modal ilmu. Ketiga modal networking. Dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu mikirnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung. Nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan melulu tentang jual dapat cuan, jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di Ini Tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah, itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha, kita nggak harus di satu tempat mulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah, menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak banget untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu. Beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usahaku ini, aku paling senang belajar. Jadi passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih. Tapi kalau ditanya dukanya, wah yang pertama dari segi SDM. Susah banget kan nyari orang masuk keluar. Pertama alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit. Nah banyak tuh. Kemudian yang kedua ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih corona pandemik. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive, relate dengan situasi pandemik sekarang,
cukup sulit sih benernya, terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu rileks, sekarang bisa rileks. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa untuk terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaikin diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemik ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini INITB Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak muluk-muluk. Saya berharap INITB Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Saya percaya bahwa dengan usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Semangat! Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha INITB Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Woles saja, jangan gerusa-gerusu. Kemudian passion, hasrat gairah. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih? Yang ketiga adalah persistent. Itu adalah kalau kita lagi jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.